Berarti udah fix ya, ini wibunya bukan wibu settingan tapi wibu from heart kamu ya. Gue emang blasteran Jawa Wibu sih. Hai ngobers, welcome back to podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Wah, sore-sore aku sudah ditemani seorang gadis Mojang Priangan. Yes or no? Yes boleh. Yes. Gue udah bareng sama Dita. Betul. Seorang, aku boleh menyebut kamu seorang ilustrator dan writer gak? Boleh. Boleh ya, karena Kamu emang mau bilang aku agen CIA juga boleh sebenarnya. sebenarnya dari Pentagon tadi langsung terbang ke sini. Makanya tadi bawa koper cukup banyak tuh kan. Iya benar. Jadi tadi aku cukup kaget pas datang, lah bawa koper, bawa barang gitu Kan kayak. lagi rame kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Oh. Ke Bintaro. Oh, spoiler alert ya. Ternyata Dita mau kabur dulu. Oke. Mungkin biar Afdol nih ya. Bener. Kamu boleh memperkenalkan diri ke ngobers nih. Memperkenalkan dirinya kayak mau audisi iklan gak? Jadi kayak madep kanan, Iya, madep angle kiri. kamu ya. Halo teman-teman ngobers, aku Dita Amelia atau lebih dikenal juga dengan Hello Dita. Aku seorang penulis buku, ilustrator. Apalagi ya banyak sih yang aku kerjain gitu. Wah, kamu sangat sibuk ya. Betul, tapi kebetulan aku sekarang sudah tidak ngantor. Jadi kalau misal ada lowongan pekerjaan bisa langsung linkin aku ya. Bisa langsung komen Iya, aja gitu di bener. bawah ya nanti. Oke. Oh, jadi tuh ini ya live updates ya. Bener, live update. Ternyata baru-baru ini. Iya, aku akhirnya mengalami apa yang semua orang alami gitu kan. Oke. Saliman dulu boleh? Salaman. Aku juga dipecat Iya, bener. dari sebuah startup. Seru kan? Startup unicorn, Adventurous banget adventurous gitu. banget. Ada feeling. Iya. Jadi ternyata kita ada satu kesamaan ya, sama-sama pernah dipecat dan juga sama-sama wibu kayak kita ya. Iya, benar-benar. Wibu. Jadi aku kan suka melihat-lihat feeds kamu nih. Betul. Yang terbaru nih aku lihat. Iya. Saya lagi scroll. Wih, apa nih Dita? Hello Dita. Wih, sama Okarun. Itu kamu lagi Iya, ngapain bener. kemarin? Jadi kemarin itu kan baru ada fan screening film Dandadan season 2. Season 2, Evil Eye. Evil Eye. Ya bener apa sih? Gue dikoreksi mulu soalnya kalau udah videonya. Evil Eye. Evil yang benar, evil. Sorry kita kan agak punya aksen ya teman-teman. Yes. Jadi We are from Sumedang. iya, itu gue. Nah, terus di sana tuh ya kita nonton 3 episode pertama dan juga ada interview sama sutradaranya. Masa? Jadi ada 2 sutradara, Pak Don. Oke. Jadi sutradara openingnya Joko Anwar kan? bukan yang di Lauren. Oke. Sama ini sutradara dari animenya. Oke. Jadi sutradara openingnya ternyata dia bukan orang Jepang. Oke, ternyata Gak tahu orang mana sih, tapi dia bule aku sih. kira ada infonya. Kalau terlalu diinfo kan nanti kayak emang dia orang mana? Udah tahu nggak usah. Oke, biar mereka Agen. penasaran. Oke. Iya, nah jadi di situ tuh menceritakan sedikit proses mereka tuh kenapa memilih opening dan dandannya tuh seperti itu. Kan ada Easter egg-nya banyak banget dong pada saat openingnya tuh. Yes. Lalu proses mengerjakan season pertama seperti apa gitu. Bahkan seru banget. kenapa mungkin Bung Don sudah pernah melihat trailer atau sedikit jelas, spoiler jelas, gitu jelas. kan. Dan aku baca manga juga ya. Iya, tapi kan kalau manga hitam putih doang kan. Kalau di animenya tuh ternyata Evil Eye-nya warnanya ungu. Itu tuh ada ceritanya sesuatunya. kenapa dikasih tahu tuh sama gitu, sutradaranya. keren. Karakter favorit aku di Dandadan tuh sebenarnya memang Jiji salah satunya. Jiji. Bukan Kenapa? cuma karena dia ganteng, tapi Karena fan service ya, cuma pakai kancut ya? enggak. Enggak juga. Enggak. Menurut gue dia tuh kayak tipe-tipe cowok happy go lucky yang menyenangkan gitu loh. Bener, Iya kan? bener. Dia easy Dia tuh going gitu kalau kan. di tongkrongan tuh dia tuh nggak punya hatersnya men. Dia kayak nongkrong sama semua orang. Cocok aja gitu lah. Padahal kan Okarun tuh adalah saingan cintanya dia ya. Betul. Tapi kok rasanya ini
adalah teman gue gitu. Karena tuh kan sampai klaim gitu di komiknya gitu Betul. kan. Jadi kayak menyenangkan ya punya teman kayak Jiji gitu. Meskipun karakter favorit gue banget tuh Momo. Si Momo. Oke. Karena dia kayak the brain in the group gitu loh kalau di Scooby Doo tuh. Karena kalau lu pikir-pikir semua masalah yang ada di Dadada tuh yang menyelesaikan selalu Momo. Oh iya ini coba lagi. lu pikirin dari season 1. Even bahkan Dandan tuh ya karakter utama tuh lebih Momo gak sih daripada Okarun? Kalau yang gue denger ya katanya karakter utamanya itu memang tadinya tuh pengen Momo si autornya tuh. Oke. Tapi gara-gara kalau bikinnya karakter utama cewek mungkin nggak laku gitu kan. Gue bikin 2 aja gitu ya. Gue bikin aja Okarun sebagai karakter utama gitu kan. Tapi the brainnya tuh jadi Momo. Kalau nggak salah Annabelle yang gue denger tuh gitu gitu kan. Ya. Gitu. Wah kacau. Berarti udah fix ya ini wibunya bukan wibu settingan tapi wibu from heart kamu ya. Gue emang blasteran Jawa Wibu sih. Jawa Karena wibu. kemarin ada seorang profesor yang bilang bahwa bahasa Sunda itu Oh, adalah bahasa yang paling dekat dengan bahasa Jepang. Betul. Ya, Iya gue kan? baca tuh. Oke. Korete nani gitu kan. Korete nani? Nani desu ka? Ya gitu lah. Iya. Tapi kalau misalnya kamu disuruh mendeskripsikan wibu ke orang awam, misalnya ada yang nanya, Kadit, wibu apa sih? Apa wibu? Jadi sebenarnya tuh gini, gue tuh kan baru mendengar kata wibu itu mungkin sekitar tahun 2015-an. Oh, Karena sebelumnya bukan ya? Bukan, karena yang gue tahu itu adalah otaku. Awalnya otaku benar-benar. Iya kan. Nah ternyata setelah gue digging informasinya gitu, gue tuh mendengar kata weebu ini dari seorang teman yang ngajakin kayak ketemu di AVA atau di apa gitu kan. Terus kayak gue bilang, gue nggak datang lagi AVA tahun itu. Misal kayak gue datang 2014, 2015 gue nggak datang. Dan ya katanya lu wibu. Terus gue bingung, apa itu wibu gitu kan. 2015 lagi. Iya, ya? 2015 gitu kan. Kayak kan opsi hidup gue kalau nggak jadi otak, udah jadi otak doang gitu kan. Oke. Terus habis itu kayak apa nih wibu gitu. Terus dia hanya bilang, loh katanya suka Jepang-Jepangan, so nggak tahu wibu anjir. Gue malah makin disudutkan. Dibalikin. Iya, Oke. tetap tidak mendapat jawaban sih. Gue agak lupa apa yang dia bilang, tapi setelah gue nyari lagi, kalau otaku itu kan termnya tuh muncul kayak kita punya term geek. Geek. Oh. Jadi right. enthusiast gitu kan. Cuma agak dikerucutkan enthusiast terhadap anime, manga gitu kan. Karena waktu itu emang ya udah selalu jadi otaku gitu kan. Makanya acara apapun tuh ada otakunya, iya kan. Nah, dari situ tuh termnya tuh kesana. Tapi ternyata kata otaku itu karena dia jadi geek gitu kan, makanya jadi ada otaku idol. Makanya geser menjadi wota itu. Oke. Oh, gitu. right. Oke. Ya. Jadi otaku idoru misalkan. Lalu ada pada saat gue ke Jepang itu kan kebetulan teman gue yang orang Jepang tuh suka kereta. Jadi diledekin istrinya, Densha otaku. Densha otaku kereta. Iya. Jadi memang itu menjadi sebuah term yang kayak lo geek gitu kan. Lu into banget gitu. Betul. Ya, lu otaku berarti. Benar. Nah, lalu gue akhirnya mencari tahu, lalu wibu atau weebu ini apa? Jadi ini tuh gara-gara ada westernizer gitu loh. Westernizer. Itu kayak synthesizer. Jadi pokoknya ada westernizer yang dimana gara-gara lu tau kan orang-orang bule tuh akhirnya menonton anime dan bersikap seolah-olah Jepang nih lebih superior gitu, daripada culture dan lainnya. Lalu mereka iya. jadi menggunakan bahasa Jepang kayak watashi wa ditachan desu gitu kan. Yang kayak gitu tapi dengan logat bule gitu. Kan kita suka nemu kata. Nah, wibu tuh dari situ gitu. Jadi orang yang kayak obses terhadap culture Jepang sampai kayak menggunakan bahasa dan lain-lain gitu. Meskipun itu kadang salah juga gitu penempatannya, kayak mendekse, ningen, kayak gitu-gitu. Nah, gitu. Nah yang kayak gitu tuh weebu. Jadi kayak mereka tuh menganggap bahwa diri mereka adalah part of Japan gitu. Terus mungkin terserap jadi wibu akhirnya. Nah, di lalu Indo, ada kata weebnya sendiri gitu kan. Weebnya yang kalau kita coba pikir-pikir gitu setelah gue cari sana-sini juga, itu lebih ke slang baru untuk otaku. Oke. Gitu. Oke.
Tapi penonton dan ngobers bisa mengkoreksi gue juga gitu. Karena kan gue sumber macam-macam ya gitu kan. Jadi kayak bisa juga ini salah, bisa juga itu betul. Tapi in the end sekarang itu kata wibu di Indonesia, WIBU itu menjadi pengganti kata otaku gitu. Otaku tuh mungkin ribet ya kalau nyebutnya tuh kayak otaku gitu kan, 3 suku kata. Wibu cuma dua gitu kan, lebih gampang. Lebih enak ngatainnya juga gampang ya. Wibu lu, otaku lu ribet. Iya, waktu Indonesia bagian udahlah. Kayak gitu. Jadi term awalnya tuh gue tahu otaku gitu zaman gue SD, SMP gitu kan. SMA. Soalnya pada saat dulu tuh gue suka ke Bungkasa yang ada di kampus-kampus. Astaga, gue lama banget gak di denger SMA yang di Bandung. Kebetulan di daerah gue satu-satunya Bungkasa itu cuma ada di Unpad. Karena ada sastra Jepang. Waktu itu menggunakan JKT48. Pertama kali masih kotak-kotak merah. Anjir, tua masih banget happy ya. rotation dong itu kan. Betul, sama Aita Kata. Lagi baru 2. Bener. Yang potopeknya masih gede banget. Iya gede, gede. Gede, dia beda sendiri ukurannya sama potopek lain. Nah, ketahuan nih. Jadi kayak gue merasa hidup ini akan berjalan baik-baik saja karena gue sudah menjadi wibu saat society itu belum menerima wibu. Iya kan? Oh iya benar-benar. Nah itu, jadi kalau misalnya ada orang nanya gitu ke gue, Kak, wibu tuh apa gitu? Oh, itu orang yang suka Jepang-Jepangan, tapi macam-macam. Biasanya paling sering sukanya komik atau anime. Karena kalau gue nyebut manga, orang tuh belum tahu. Apaan gitu ya? Karena kan kalau nyebut manga secara penyebutan salah. Kalau nyebut manga, kebetulan gue orang Sunda. Enggak? Saya banyak lah Mister Interpretasinya. Gitu. Oke. Wah, ini penjelasannya sangat mendetail nih. Gue memang scientific. Scientific Benar. Keren. Dita Amelia Saraswati S-Wib. Iya. Betul. Oke. Ini dulu apa? Kita tunggu gitu tuh. Udah kelihatan ya copywriter. Enggak lah. Enggak. Belakangnya gini. Oke. Logonya di sini, tidak sponsor. Nah, kita udah mengerti nih sekarang ya. Sebenarnya wibu itu apa dari penjelasan Bunda Dita yang sudah sangat detail. Terima kasih banyak. Iya, Dita Sensei Dita kan. Sensei. Waduh, dasar wibu ya. Langsung dipraktek. Ya, jadi ternyata karena aku suka Jepang dan anime dan manga dari awal berarti aku wibu. Iya, kamu tuh sudah bukan manusia, kamu sekarang ningen. Naturalisasi gaya dia orang Jepang dong. Tapi asal muasalnya nih sebagai seorang wibu nih, kamu pertama kali terpaparnya apa? Oke, jadi gua kan dulu tuh rumah pindah-pindah ya. Oke. Terus gue akhirnya pindah dari Padang ke Bandung tuh. Mungkin umur gue sekitar mau masuk SD lah. Karena jadi kayak dari Padang gue ke Sumedang dulu, terus gue ke Bandung gitu. Terus gue SD di Bandung kan. Makanya nama gue D, karena gue lahir di Bandung. Wah, lu kata plat nomor. Emang bener. Karena kata bokap gue, ya udah nanti namanya Dita aja, soalnya lahir di Bandung. Waduh, D. Jadi kalau misal punya mobil D 11 TA. Oh bagus. Nah, lu tahu nggak sebenarnya One Piece tuh ada di Bandung? Kenapa gitu bang? Itu Monkey D. Luffy. Monkey D. Wah. Lu nggak pernah tahu kan? Ternyata rahasia Oda Sensei udah dipegang sama kamu. Benar. Coba ini kalau arc terakhirnya tuh dia pasti akan ke Bandung. Kan ada beberapa tempat-tempat di One Piece yang dari real life kan. Wano gitu-gitu kan ada lawanan. Itu dari Bandung Wano ya. Jepang berarti. Wah, ini di Bandung. Bayangin ada gedung sate, berantem final battle di gedung sate gitu. Sama di Sabuga. Agak luas tuh buat orang-orang wisudaan. Nah, jadi gue itu dulu ceritanya nyokap gue ngontrak di Bandung nih gitu kan. Nah, mungkin dia kasihan gitu ya melihat, aduh gue tidak punya kegiatan, tidak punya ambisi apa-apa. Sebagai seorang anak kecil tuh gue belum cunibyo gitu. Waduh, belum cunibyo. Iya, cunibyo adalah orang yang dalam term bahasa Jepang tuh dia bersikap seperti karakter anime atau karakter fantasi gitu. Seperti seorang MC iya, gitu ya. kita MC banget kan. Hah, ningen gitu kan, kayak gitu-gitu. Pernah lagi gue. Itu pasti fase sih. Fase. Semua Cunibyo tuh fase gitu. Nah, gue itu akhirnya diminta nyokap gue
ya udah kamu ke depan sana itu ada tempat sewa komik gitu kan. Oke. Meskipun dulu tuh gue banyak bacaan ya, gue kan memang suka membaca. Mhm. Karena ayat pertama yang turun aja Iqra gitu, makanya gue suka membaca. Oke, bacalah, oke. Betul. Nice. Nah itu dulu yang gue baca majalah Bobo gitu, atau Donald Bebek yang kayak gitu. Jadi itu kan bisa didapat di tukang koran kan. Betul. Nah tapi gue tuh belum terpapar komik Jepang. Komik Jepang pertama kali itu gue terpapar gara-gara ya udah itu di depan ternyata ada penyewaan komik, coba kamu mampir ke sana gitu. Lalu aku dengan membawa 500 rupiah datang ke sana, aku tidak mengerti komik apa yang harus aku cari. Akhirnya aku kayak oh ya udah familiar nih sama Conan gitu. Oke. Jadi dulu kan memang sudah tayang di Indosiar kan di tahun 99 dan sebelumnya. Gue lihatlah Sailor Moon apa gitu. Gue punya booknya, tapi kan dulu belum bisa membaca ya. Jadi kayak oh gambar bagus gitu. Gue nggak tahu itu apa. Pada saat nalar gue sudah lebih ada, Udah punya consciousness semua ya. iya, gue sudah punya pilihan sebagai orang dewasa berumur 5 tahun gitu kan. Akhirnya gue oh ini gue baca komik Conan gitu. Nah gue tuh milihnya random juga gitu. Jadi gue tuh oh ini aja kali ya gitu. Akhirnya gue pilih Conan yang Random pick, oke. iya gue lupa lah volume berapa. Yang pasti itu adalah pada saat Ai Haibara pertama kali pindah ke SD. Oh, Gua kalau nggak masih- salah volume 18. Iya. Hai kayaknya. Bener. Pokoknya gue ingat ada 88-nya. Soalnya kan gue juga koleksi Iya, salah 3. bener. Kayaknya nomor 18 deh. Bener ya. Terus abis itu kayak gue ingat pokoknya nih anak tuh diperkenalkan di depan kelas kan. Ini ada teman baru gitu kan. Selalu adegan komik tuh entah kenapa memperkenalkan teman baru pindah gitu. Biasanya kalau dia nggak penjahat, dia tuh ntar Ella yang Iya, baru gitu betul. kan. Nah dari situ gue kan jadi mulai oh ini komik Jepang gitu. Lalu gue mulai baca-baca komik yang lain. Maksudnya kayak yang sederhana seperti Doraemon. Terus Bentar, ada yang aneh deh. apa? Kamu sewa komik langsung nomor 18. Iya, kan saat itu aku masih bodoh, aku belum masuk sekolah dasar. Tapi aku sudah bisa membaca. Oke. Tapi aku tidak tahu apa itu urutan. Taunya ambil aja gitu ya. Oke. Kayaknya covernya bagus. Kan gue taunya visual, gue visual person banget. Akhirnya ya udah gue ambil itu, gue tahu komik Jepang, lalu gue kayak oh di TV itu pada saat gue SD itu lagi masifnya penayangan anime. Betul, di hari Minggu. Betul. Kalau dulu pada saat gue masih di Sumedang tuh gue harus rebutan sama saudara gue gitu kan. Jadi kayak om gue atau apa, mereka kan masih umur-umur sekolah juga. Oke. Jadi kayak makanya tontonan gue tuh banyaknya tuh tontonan cowok karena kan gue udah kalah. Dragon Ball gitu. Iya, jadi kayak nontonin dari mulai pagi-pagi tuh gue bangun Let's Go dulu. Let's Go, Terus habis itu betul. Doraemon dan lain-lain. Let's Go yang ada iklan Tamiya ya kan di ending kan. Iya, benar. Dan kita Ya, semua ya, beli ya. pada saat bulan puasa Gua beli. dibalapin. Bener, pakai duit THR lebaran tuh gue beli, Iya, gue masih bener. inget. Oke. Lo tim Magnum apa Sonic? Sonic lagi. Iya. Gue juga sih. Gue paling Bagus saya sukanya gitu zaman dulu merah gitu. bener kayak. Sonic Hurricane. Mungkin karena kita anak pertama men. Dem. Iya Oke, kan? betul. Retsu kan Red Son anak yang pertama. pertama kakaknya Sigo, bener. Karena cowok gue dia itu memilihnya Magnum. Karena dia anak bungsu. Jadi mungkin teman-teman Oke, ngobers oke, juga oke. kayak Tamiya yang lu pilih di antara Magnum dan Sonic. Sonic mana? Mungkin itu Tergantung ada, urutan lain iya, loh. ada psikologikal juga gitu kan. Iya, Nah, iya. akhirnya kan kayak gue jadi nonton anime gitu dan gue merasa kayak oh gambarnya bagus apa gitu. Terus pada situ kan komik masih jarang-jarang ya dan pada situ udah cukup mahal gitu. Lo beli majalah Bobo tuh harganya waktu itu masih 4.000 gitu. Oke, Tapi kan? untuk satu komik tuh itu udah di harga 7.000 gak sih? 7 sampai 8.000 lah. Itu kan zaman-zaman Ya, Conan yang itu. betul. Pokoknya pada saat gue SD balik lagi ke Sumedang, itu tuh satu komik tuh harganya udah 10.000. Oke. Iya, udah lumayan kan. Dan gue tuh kayak kalau gue mau beli komik, gue tuh harus nabung dulu, terus gue beli komiknya. Tapi gue cuma bisa baca satu volume. Yes. Dan nyokap gue tuh sebel gue baca komik mulu. Kan tidak belajar. Anggapan-anggapan seperti oh iya komik tuh buat anak-anak. Itu ternyata tuh sampai gue besar pun masih ada gitu. Anggapan bahwa komik buat anak-anak, animasi buat anak-anak. Padahal kayak cowok gue sekarang animator, ngerjain Attack on Titan, Bocah The Rock gitu kan. Gue gambar-gambar. Kami sukses di jalan yang ternyata dulu di 9.000. against. Oke. Nah akhirnya gue tuh kayak diomelin nih sama nyokap gue, jangan ngabisin duit mulu buat beli komik. Ya gimana dong, gue kan pengen baca gitu.
akhirnya gue menemukan lah 2 cara gitu. Oh tuh. Pertama adalah gue barter pinjaman pinjam-pinjaman sama temen. Oke. Jadi kayak misal lu punya Gua komik Conan, gue punya Oh. Doraemon, tukeran gitu. Iya. Ntar lu punya apa lagi? Oh gue punya topeng kaca, tukeran gitu. Yang kayak gitu-gitu. Ya. Itu adalah tahap pertama gue berusaha supaya bacaannya tetap banyak gitu kan. Dan kadang teman-teman gue tuh punya komik-komik yang aneh-aneh juga gitu. Makanya tiba-tiba gue udah baca City Hunter Wah, gitu. khasanah genre komik kamu luas juga ya. Bener. Jadi pada saat teman-teman gue rada pick me sih ini. Jadi kayak Damn. teman-teman gue membaca Doraemon, mungkin taunya karena ada di TV kan. Yes. Terus mungkin tahu Conan gitu atau Tamiya atau apa. Gue membaca 20th Century Boy. 20th Century Boy. Jadi- Dan pengantin Demos kali. Iya bener. Kasihan Aduh, tahu itu. lawas banget, iya bener. Padahal Ya, Demos kasihan. itu tuh baik menurut gue. Ya. Sambil Iya, kompleks, betul. sambil kompleks. Nah dari situ gue kayak mulai ngerasa, aduh kalau ini mulu gue nggak bisa baca the whole story Ah. karena kan nggak lengkap dong gitu, kayak keteng-ketengan gitu. Akhirnya gue tuh dapat info bahwa ada penyewaan buku dulu tuh namanya Taman Bacaan. Taman bacaan, oke. Penyewaan buku komik gitu. Yang kalau gue membership, let's say gue membershipnya tuh 2.000 gitu. Aha. Tapi gue bisa nyewa komik harganya 500. Wah, kalau baca di tempat lebih murah lagi. Oke, nggak apa-apa, aku bacanya cepat gitu. Gue baca di Zoom 10 komik gitu, bayar. Terus abis itu ganti lagi. Jadi hasanah gue semakin bertambah. keren. Saat gue kelas 2 SD gue sudah membaca Salad Days. Jadi ini cerita romance yang ditulis sama cowok dan digambar oleh cowok. Terus ceritanya itu adalah cowok-cowok petetik yang kayak cowok culun apa, mereka mengejar cewek-cewek cantik. Iya betul. Iya kan? Ceritanya gak jauh-jauh dari situ bener. Iya, sampai ada satu karakter yang dijadikan karakter utama the whole comic. Jadi ini hanya potongan-potongan doang gitu. Jadi kayak apa ya, antologi Antologi lah ya. itu dia. Tapi gue kayak gambarnya bagus banget gitu kan. Termasuk bagus dia di era-era Iya. terbitan MNC apa MNC? Iya, yang bikin Shinobu Inakuma. Wah, Gue masih ingat, Masih keren. ingat. Gue bahkan kan karena gue tidak punya ya. Begitu gue dewasa, gue membeli satu set. Satu set Salad Day 1 sampai 18. Itu kayaknya wibu-wibu yang udah bisa cari duit salah satu menembus masa kecil lah gitu. Bener, makanya Ngelengkapin itu di set Blok M gitu ya. dimahal-mahalin sama Ih, orang. parah banget. Kalau kamu pernah kepapar komik namanya Pedang 7 Bintang ya, itu Iya. ada satu set tuh kayak berapa ratus ribu itu. Padahal gue cuma kurang nomor 1 ya doang, tapi kagak boleh beli kalau nggak satu set. Abangnya tuh. Iya, padahal kan kita sudah mengoleksi nomor sekian, mungkin kena banjir, kena bocoran gitu kan. Kan Nyelip waktu pindahan iklim gitu kan. Nah, kayak gitu. Akhirnya ya gue ikut dari situ gue tuh suka banget gambar akhirnya. Iya betul. Jadi gue belajar gambar pas gue SD gitu kan. Oh, gue niru-niru komik gitu. Cuma pada saat gue SMP tuh kan udah mulai puber, udah mulai edgy ya. Teman-teman gue tuh nggak ada yang gambar-gambar, men. Lo Kalau bayangkan gue inget-inget iya lagi. satu sekolah negeri tuh mereka tidak ada yang gambar-gambar. Karena yang keren adalah kalau lo masuk pramuka atau lo masuk paskibra. Atau lu bisa main gitar gitu minimal kalau cowok. Iya, atau lo Kalau punya cowok. band, band-bandan SMP gitu kan. Atau lo masuk OSIS gitu Masuk kan. OSIS. Kenapa Iya. dulu populer banget anak OSIS ya? Iya, kenapa ya? Kenapa ya? Iya, tapi iya Kalau kan. paskib gue paham, tapi kalau OSIS kayak siapa Nah, sih? pada saat itu gue belum Nggak socially bermaksud. pada saat itu gue kan belum socially acceptable sebagai seorang wibu Iya, ya gitu. betul. Karena kayak ngapain sih masih nonton gitu Ih, kayak gitu. bocah, ih, apa sih Iya, gitu. akhirnya gue tuh kayak crisis identity Wow. kan. Jadi gue kayak gue shifting dulu deh gitu. Jadi gue dari yang wibu gue menjadi anak band-bandan indie. Waduh, jadi normie. Gue mengejar gigs ke Bandung. Oke, gue nonton Danger Ranger, gue nonton Goodbye Badminton, gue nonton Rocket Rockers, yang kayak gitu-gitu. Yang di zaman-zaman deep down sebenarnya kamu ini bukan jati diriku yang sebenarnya. Akhirnya gue tuh coping dengan gue menjadi supaya socially acceptable gue harus keren gitu. Gue belajar ini, belajar itu gitu. Tapi pas Friendster juga tadinya kan gue yang ibu-ibu gue mau Shugokara gitu apa. Iya. Tapi teman-teman gue nggak ada yang gitu. Iya kan, emo ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi kayak semua tuh kayak kok keren banget ya punya orang, nickname-nya juga keren banget. Ih, bingung. Terus akhirnya kayak ya udah deh, aku
merubah jati diriku gitu. Jadi gue tuh Cunibyo reverse gitu kan. Reverse. Rehab ya dari Iya. Cunibyo menjadi orang biasa gitu. Iya, karena kayak ya gak ada yang gue bisa ajak ngobrol gitu, gak ada yang bisa gue sharing. Apalagi pada saat itu gak terpapar lagi anime karena sudah banyak tayangan yang tidak ditayangkan lagi gitu. Mungkin hak penayangannya udah gak ada. Beda kayak waktu tahun 2000-an tuh kan masif banget emang Jepang ngasih hak ciptanya. Dan gue kan masih gaptek gitu. Itu baru terpapar internet gitu. Dan gue juga belum tahu gue bisa streaming internet buat nonton anime tuh kayak zaman gini. dulu juga mah internet sih kentang gak sih Iya, kayak jadi lu dapet juga bener. kecil banget gitu. Iya yang 080989 4 kali. Aduh, Telkomnet instan kan. Lama. Lawas. Nah, dari situ gue ngerasa kayak ya udah deh gitu, gue jadi anak yang keren gitu. Gue tuh berusaha menjadi keren gitu kan. Oh, gue dengerin musik-musik yang bisa dianggap keren sama orang. Itu fase Cunibyo reverse gue. Jadi playlist gue rada acak-adut gitu kan. Sampai gue tuh SMA, gue punya teman yang baca komik juga gitu. Terus dia ngasih tahu ada taman bacaan dekat SMA. Akhirnya kayak oh ya udah gue bisa kesana, gue baca. Itu pertama kali gue membaca Parasite sama Parasite, oke, yang OG-nya ya, yang awal ya. iya yang awal banget. Sama dia tuh punya ini Homunculus. Homunculus gue juga baca lagi waktu Terus, SMA. Wah, iya, dan dia tuh pokoknya si tempat ini dia punya banyak koleksi komik-komik yang menurut gue anjir ini belum pernah gue temukan di zaman gue SD gitu kan. Karena kan gue terakhir menjadi anggota kan SD ya. SMP gue sudah tidak punya akses gitu kan. Gue berusaha menjadi keren tuh zamannya Friendster, Facebook, Twitter. Makanya Twitter gue 2009. Itu. Pokoknya gue berusaha socially acceptable lah. Homunculus, gue masih ingat banget lagi ini kan Homunculus. Iya. Edgy banget tuh, gambarnya gue suka banget Makanya zaman gue pas dulu. ada live actionnya gue tungguin banget tuh. Gue nonton tapi belum selesai. Oh iya. Gue baru sampai dia di board doang. Banyak yang di-cut sih. Oke, Nah terus oke. dari situ gue belum nonton anime lagi. Gue baru nonton anime lagi itu menjelang gue lulus SMA. Ceritanya kan gue udah mulai wota tuh. Ini lucu deh, encounter gue menjadi wota adalah karena adek gue mau ikut audisi Gen 2. Waduh. Baik, oke. Spoiler dong, gagal apa berhasil? Gagal. Karena setelah itu ada spoiler lagi. Gue ikut audisi Gen 3, gagal juga. Oke, Tapi sampai oke, sekarang oke. gue tidak mengerti kenapa orang tuh kalau nge-search nama gue tapi pasti ada Dita Amal Saraswati JKT48. Gue kayak gue gak pernah ya. Aku cuma sampai tahap audisi nih. Bahkan aku sendiri tidak bisa menari sampai sekarang. Makanya gue tidak jadi TikToker joget nih. Oke. Nah, itu adek gue tuh mau ikutan audisi gitu kan. Terus kita 2012 kan Gen 2 Gen tuh. 2 betul. Betul. Terus abis itu gue kan jadi harus mencari informasi ya. Oh audisinya gini, oh ini grupnya gini. Karena kamu kakak yang suportif ya. Bener. Dan aku tuh harus feeding adik aku dengan knowledge. Kan dia masih SMP kelas berapa gitu kan. Oh, otaknya belum berkembang sempurna gitu. Betul, kan ya. jadi kayak aku harus berjuang demi adik aku menggapai impiannya supaya aku bisa ketemu Oshi aku. Belum punya Oshi waktu itu. Jadi kayak, oh ya udah gue cari-cari aja informasinya gitu. Kan namanya juga rabbit hole ya Pak. Semakin kita digging, semakin kita mencari. Terus gue tuh jadi kayak digging yang kayak gitu-gitu. Oh ini gini, oh teater tuh gini. Yang member selalu nge-tweet sampai ketemu di teater. Itu kan gue gak ngerti ya mereka ngapain. Yang mereka anak teater. Teater yang gue tahu kan adalah seperti lo perform teater gitu kan. Oh ternyata ini kayak gini gitu. Ya udah akhirnya gue jadi kejeblos lah ke situ. Gue kenal sama teman gue beda sekolah kayak senior gue gitu. Jadi dulu satu SMP tapi pindah SMA. SMA-nya beda. Dan dia tuh waktu itu kuliah di Bandung. Gue tuh entah gimana kan kita follow-followan gitu kan. Dan dia tuh main ke tempat gue. Dia ngasih gue hard disk isinya anime-anime. Jadi pada saat itu tuh gue terpapar anime-anime Konobangumiwa, Orano Super Kurisu. Jadi gue tuh kayak kan tidak menonton Animax kan pada saat itu. Jadi gue ya oh ini anime. Nah pada saat itu gue terpapar anime-anime seperti Ki-On, terus Sword Art Online. Gue ngerasa kayak, hah inilah dunia yang dulu pernah hilang itu. Karena kan gue masih berusaha menjadi keren ya gitu. Kayak
pada saat gue SMP tuh gue pengen jadi si anak yang keren itu. Gue belajar fotografi, gue belajar ngedit, gue belajar apapun lah. Gue baca-baca buku yang edgy gitu ya. Gue demi diterima, eksistensi ya. iya demi diterima oleh society gitu kayak kayak gue cunibyo sebenarnya itu menjadi MC. Akhirnya gue lakukan adalah gue nonton gitu, dan ternyata dia kan memang suka AKB group juga, 48 group itu. Ada juga di harddisk itu. Ada, jadi gue tahu konser yang pada saat kelulusan Atsuko Maeda. Wah, pecah gitu banget kan. tuh dia naik kapal tuh. Bener tuh gue menangis. Wah, aku juga menangis tuh. Karena ini orang-orang bayangkan aku baru memilih Oshi dan Oshi aku ternyata graduate. Tiba-tiba naik kapal dia menjauh. Oke. Bener. Gue juga Yume no Kawa kan itu. Yume no Kawa lah, ya betul. Terus ya udah, itulah bagaimana gue terpapar kembali culture Jepang-Jepangan gitu. Dari situ karena gue mau kuliah ke Telkom, dan di Telkom tuh waktu itu ada bungkasannya juga gitu kan, kayak Nihon no Matsuri seingat gue namanya. Ya udah gue tuh mampir ke sana pada saat gue belum jadi mahasiswa gitu, kayak baru keterima doang gitu. Main ke sana terus kayak ada komunitas 4848-an ya, tuh Telkom 48 kita kenal lah teman-teman gitu ya. Lama gue nggak dengar. Oke. Terus abis itu gue juga jadi melihat hal-hal lain yang kayak ternyata komunitas anime masih ada. Ada cosplay, ada ini ada itu, yang dimana pada saat itu cosplay itu susah banget. Mungkin kayak Yuki Tora kemarin sempat datang, dia ceritakan cosplay itu nyari bahannya susah gitu, dia harus jahit sendiri. Bahkan dia kan kostum banyak yang dia self-made kan. Saking susahnya dulu nyari penjahit yang bisa melakukan itu gitu kan, dan pasti mahal. Terus belum wignya gitu dan lain-lainnya. Gue tidak terpapar cosplay, gue tuh low cost cosplay. Jadi kayak gue pakai kacamata, terus karakter yang pakai kacamata siapa ya? Arale. Jadi gue dulu jadi Arale terus, iya kan. Aku ingat tinggal pakai kaos pink, topi yang ada merah. sayapnya. Gue yang merah, terus abis itu pakai overall, pakai topi, kacamata, udah selesai. Gue udah mirip, rambut gak suka apa-apain lagi. Kayak gitu, bagaimana gue terpapar kembali. Cemplung basah, bayangin wibu, wota, terus cosplay. Cosplay sempat kecemplung juga, tapi gue merasa kayak mahal men. Karena buat bikin kostum aja kalau gue ke maker gitu, itu kan berapa gitu. Bener-bener, di era-era itu emang kayak masih sangat artisan banget yang bisa bikin Iya. kostum. Mana dulu kan gue zaman masih wota-wotaan, kadang sebagai salah satu member fanbase itu, gue kan kayak harus memberi hadiah ke idol kan. Nah, Oshi gue tuh dulu dibikinin kostum Totoro kami. Dibikinin dress Totoro. Iya, untuk dia pakai di handshake event. Dan satu lagi adalah bajunya Rin Shibuya yang hitam ungu. Tapi dia tidak tahu, tapi itu dressnya bagus gitu kan. Gue cari tuh makernya, itu aja mahal gitu. At that moment itu udah 1 jutaan lebih gitu kan. Iya kan, itu tahun let's say 2015, 14. Gue tuh kan kuliah mungkin sebelumnya 15 lah, 15. Jadi kayak 1 juta kan mahal ya apa gitu kan. Apalagi buat mahasiswa, Bu. Iya, terus kayak tapi demi Oshi gitu kan. Akhirnya jargon gitu membutakan banyak kota demi melihat Oshi tersenyum manis pada saat kita bersalaman 10 detik yang bayar 30.000 itu, ya udah nggak apa-apa deh gitu kan. Berarti di rumah kamu banyak CD dong pada suatu masa itu? Untungnya enggak. Karena yang beli CD banyak adalah teman-teman gue minta. Jadi dulu life hack gue adalah berteman dengan wota-wota kaya. Wota sultan gitu ya. Bener gitu. Jadi kayak dia beli untuk sold outin Oshinya gitu. Tapi kan nggak mungkin dia ngobrol selama itu sama Oshinya. Akhirnya ya udah gue ambil, gue pakai. Karena suka ada yang bagi-bagi kan di venue gitu. Jadi ya udah, gue mah terima-terima aja. Siapapun membernya gue kenalan aja gitu kan. Gitu Pak. Jadi sikat semua tuh. Sikat semua, paket lengkap deh. Gue nggak salah nih mengundang narsum wibu. Gue nggak expect kamu sedalam itu. Makanya kita nggak pernah sharing biar hari ini tuh terkejutnya berkali-kali. Aku kira selutut gini kan. Wah udah seleher wibu. Makanya kita kan terakhir ketemu itu pada saat nonton Kamen Rider Gits Summer Movie itu. Gits sama apa sih? Gits sama Revise gitu kan. Pekerjaan saya pada saat itu adalah, Pak, ini dia yang mana? Oh, ini yang ini dia. Oh, ini. Karena Kamen Rider terakhir yang gue tonton adalah Kamen Rider Gaim. Dan Kamen Rider terakhir yang gue maki-maki adalah Kamen Rider Driver. Drive. Iya, drive. Mobil kan? Driver. Iya. Nah, soalnya kayak pertama gue tidak suka dengan si aksen
ban. Ban. Meskipun secara etimologi ya udah itu seat belt gitu kan. Tapi kan jelek anjir, terus tuh nabrak masalahnya. Gue juga sampai sekarang masih nggak struck sih lihat Drive. Iya. Masa itu Jujur kan aja nih, Wah. judulnya aja sudah Kamen Rider. Kamen Rider Drive. Wah, ya. Iya kan? Ya. Terserah Toei aja deh. Iya terserah mereka nggak deh. apa-apa. Tapi ceritanya ternyata bagus. Setelah ditonton tuh bagus. Polisi-polisian kan. Polisi-polisian tuh. Menyenangkan. Terakhir Drive. Oke. Nah, menurut hemat kamu nih sebagai seorang veteran yang ternyata veteran wibu ini, era zaman dulu sama era sekarang tuh lebih mudah mana menjadi wibu? Ini mungkin sangat obvious jawabannya. Mungkin kalau menjadi wibu itu lebih mudah sekarang. Karena seperti gue bilang tadi, dulu itu gue kayak freak banget gitu kan. Kayak pada saat gue sih alhamdulillah tidak dibully ya, karena gue wibu. Jadi teman-teman gue tuh kadang suka ada yang cerita, iya dulu dibully karena wibu gitu. Karena gue kan dulu pas SMP SMA gue berusaha jadi anak keren ya, jadi gue ngatain wibu Rohis. Jadi masih ada satu golongan lagi di bawah gue. Gue merasa seperti itu. Jadi kan gue loh, kan gue berusaha keren nih. Gue berusaha jadi anak indie banget itu. Nah, terus nggak kelihatan dong gue wibu gitu, orang gue pakai kaos band gitu kan. Iya, gue nggak punya pernak-pernik apapun anime-animean gitu. Selain susah ditemukan juga pada saat itu. Lalu gue melihat segerombolan orang-orang yang ternyata mereka enjoy nonton anime gitu. Itulah gerombolan wibu Rohis gitu. Yang mostly mereka itu akhirnya kuliah mengambil sastra Jepang. Oke. Iya, emang gitu jalurnya. Kenapa gitu ya? Iya, kenapa ya? Coba. Apa kalau gue jadi pertanyaan karena ini sering gue tanyakan ke teman-teman gue. Di sekolah lo ada wibu Rohis nggak? Dan itu tuh ada. Jadi memang suka tidak suka ada di sekolah gue. Gue tuh tidak membenci wibu Rohis ya, karena gue merasa kayak berkat keberadaan mereka, gue tuh jadi terpapar lagi juga gitu kan. Karena kan mungkin si teman gue yang tadi itu yang memberikan gue hard disk adalah wibu Rohis juga sebenarnya. Rajin sholatnya, karena pas ke rumah gue dia mau ikut sholat. Akhirnya ya udah kan, gue jadi ngerasa nggak apa-apa sih, gue gini aja gitu. Gue akan menjadi wibu aja pada saat gue kuliah gitu. Jadi di grup kampus tuh di Facebook, di grup maba tuh gue kayak menanyakan, ada yang suka baca komik juga nggak? Pada saat itu yang lagi booming adalah Shingeki no Kyojin. Oke. Wah, apa itu SNK? Ada kok, tapi ini kayak gue tuh pada saat mencari tuh yang muncul kan adalah gambar-gambar Titan-Titannya doang kan. Titan bugil kan? Iya, jadi gue kayak kok tidak tempting gitu. Jadi gue belum terlalu suka tuh baca komiknya. Apalagi gambarnya waktu itu masih belum oke kan. Tapi gue yang kesel tuh gue lihat trailernya kan bagus banget tuh, yang kamera ngikutin si Eren-nya loncat-loncat. Ini yang mana? Season 1? Season 1, trailernya bagus waktu itu. Gue sold di situ. Habis itu gue mencoba baca manganya. Opo iki? Nah makanya gue terpaparnya manganya dulu. Jadi gue rada drop dulu tuh. Gue akhirnya yang lain-lain. Tapi gue akhirnya menemukan teman-teman yang wibu juga gitu kan. Nah ada salah satu temen gue yang dia suka banget Hatsune Miku. Jadi setiap hari dia memakai kaos Hatsune Miku berbeda-beda. Masa? Iya. Oke, cool. Gue kayak ternyata sekarang lebih mudah dicari ya pada saat gue kuliah seni. Iya kan? Karena pada saat gue di sekolah negeri, gue adalah orang yang aneh itu gitu kan. Lo udah gede masih baca komik gitu kan. Kadang suka ditemukan gue tiba-tiba baca komik di bawah meja gitu, kayak naik komik gitu. Terus abis itu gue masih nongkrong di sebelah Unpad tuh ada taman bacaan yang lain. Jadi gue datang sana, gue nongkrong aja masih abangnya gitu. Terus suatu hari tuh tempat tutup. Sedih banget. Iya, tiba-tiba udah dipack-in gitu. Gue tanya, kenapa? Iya, mau dipindah ke Tasik atau kemana gitu. Kenapa? Iya, soalnya kan sekarang udah jarang ada mahasiswa yang sewa. Dulu tuh kan dari Unpad tuh deket banget karena di sebelah Unpadnya banget kan. Untuk nyewa di situ. Iya, sekarang orang-orang juga bacanya online. Gue juga baca One Piece online gitu. Oh gitu, oke gitu. Sedih tuh gue tuh momen-momen dimana banyak taman bacaan tutup gitu. Ya kan. Lalu distribusi komik juga kayak makin mahal gitu ya komiknya. Tapi gue nggak tahu apakah ini worth it untuk gue beli apa enggak gitu kan. Beda sama dulu gitu loh. Kayak gue tuh keluar segitu tuh menurut gue investment yang menarik gitu kan. Sekarang tuh kayak gila udah nggak bisa afford gitu. Kan gue mulai stop gitu.
pas gue kuliah barulah gue menemukan akses menjadi bajak laut kan. Kayak oh temen gue bisa ngasih ini. Iya. Jadi kalau orang mungkin menulis form tindakan ilegal yang pernah dilakukan, gue adalah membaca komik di website ilegal, menonton anime di website ilegal gitu, mendownload MP3 anime. Mendownload anime via torrent. Gue nggak bisa torrent. Bisa. Gue dulu nontonnya di Kisah Anime. Kisah anime udah tutup tau, sedih banget. Masih tahu. Gogo anime kalau gitu. Gogo anime masih ada kemarin. maaf Crunchyroll, maaf Netflix. Maaf Muse Indonesia teman-teman aku. Tapi itu kan dulu ya. Kalau sekarang kan aku support. Kita udah aware sekarang. Iya, sekarang kita tahu karena sekarang itu kayak kalau lo bilang lebih mudah dulu atau sekarang, lebih mudah sekarang karena aksesnya lebih banyak. Aksesnya lebih gampang, ada iya internet kan? Sekarang soalnya. Akses internet lo itu udah ada di semua streaming platform. Ada yang anime ini adanya cuma di sini gitu, adanya di situ gitu. Ada juga yang di tayangkan gratis gitu kayak di channel YouTube-nya Muse Indo atau Muse Asia gitu. Setelah gue sempat nanya-nanya sama orang Muse itu, kan gue ada keperluan skripsi soal wibu kan. Oke. Gue kuliah lagi marketing. Nah, skripsi gue adalah strategi pemasaran Jepang melalui anime studi kasus kepada anime Bocchi the Rock. Waduh. Jadi gue mencari narasumber yang iya. Jadi gue kayak ternyata gini dan salah satu yang gue interview itu kan orang Muse. Nah gue tanya gitu, sebenarnya Jepang tuh aware nggak sih sama pirating gitu. Nah sekarang kan banyak yang aksesnya tuh dibikin free, diblok-blokin betul. Yang ilegal suka tiba kok gone dia. Iya, karena itu tuh mereka menggedor apa sih nama server yang itu tuh, bukan Cloudflare apa sih? Itulah. Iya, pokoknya ada sebuah server yang digedor untuk Rapid apa bukan apa ya? Bukan, gue agak lupa. Ada di skripsi gue belum baca lagi karena karena belum sidang. Terus di situ diceritain bahwa si Jepang ini udah mulai menggedor-gedor ini. Coba kasih tahu gue ininya biar gue bisa gitu. Jepang sudah melakukan itu dan juga dia memberikan akses yang gratis tadi karena apa yang lebih murah daripada bajakan adalah gratis. Jadi makanya mereka sudah aware gitu. Itu kan yang dilakukan si Shonen Jump juga kan. Betul, dengan ada aplikasinya Manga Plus. Benar, di Manga Plus itu lo jadi bisa membaca. Harusnya Manga Plus sponsorin kita nih gitu, Shueisha gitu. Next, gimana sih? Tolong. Okay. Ya kan, jadi kayak pada saat itu kan mau baca komik Shueisha susah gitu. Nggak semuanya tuh ditranslate ke bahasa Indonesia juga gitu kan. Dan sudah tidak ada Raja Wali. Raja Wali apa namanya tuh? Raja Wali Graffiti apa ya? Iya, Raja Wali Graffiti. Iya kan? Yang Dragon Ball-nya tuh jadi berbeza. Iya. Tahu gak sih mereka Kamehameha jadi apa? Jadi apa? Kura-kura hawa partai. Karena kalau nggak salah mereka translate dari Cina. Oh gitu. Iya, bukan dari Jepang seingat gue. Gue baca nih apaan ya, kenapa dia ngomong kura-kura hawa partai? Oh ternyata Kamehameha. Iya. Siap. Lucu. Itu legenda-legenda yang mungkin kalian belum tahu gitu. Ibu-ibu lawas yang mengalami. Iya, betul. Makanya gue merasa bersyukur ada di 2 musim ini gitu kan. Di 2 periode yang berbeda. Iya, kalau Kamen Rider tuh gue dari Heisei ke Neo Heisei gitu kan. Jadi mana kayak dulu susah gitu kan untuk ini, sekarang gampang. Bahkan kayak tadi kita bahas cosplay juga sekarang kan lebih mudah dengan ada rental juga gitu. Terus ada karakter-karakter yang memang lebih mudah desainnya gitu. Tidak usah pakai wig atau apa. Atau kayak ya kalau kata Eno tuh fashion wibu aja. Fashion wibu astaga. Iya kayak setuju gitu. Sih sama Eno. Jadi gak ada masalah sih sekarang tuh. Ya mungkin orang jadi lebih vokal terhadap orang yang non wib gitu, terhadap normis gitu kan. Kayak ada yang sampai merasa bahwa gue itu terlalu normis untuk gabung wibu, tapi gue terlalu wibu untuk gabung normis. Nah, kadang gue merasa seperti itu gitu. Ya. Tapi sebuah anomali nih sebenarnya kamu. Gue tuh anomali gitu. Tapi di saat seperti itu juga gue merasa bahwa ya udah gue bisa menjalani hidup gue tanpa merasa takut untuk gue dianggap aneh. Dan balik lagi, untungnya gue tidak dibully oleh temen gue. Dibully karena gue wibu ya. Jadi kayak ya udah gitu, gue temenan gitu, main-main gitu, nonton konser gitu. Tapi nggak ada yang merasa bahwa lu kenapa sih udah gede gini. Kecuali nyokap gue. Jadi yang bully gue adalah nyokap gue gitu. Jadi gue nggak takut sama orang-orang gitu. Karena nyokap gue. Iya. Jatuh nyokap gue gitu. Yang atau kalau di One Piece.
Kayak gitu Kak Don. Oke. Wah, wibu ternyata. Memang. Ternyata kamu wibu dijeblosin sama ibu kamu sendiri awalnya. Iya. Wibu jalur dorongan orang tua. Bener. Ternyata ini fakta yang baru terungkap di podcast ini. Oke. Nah, kamu kan wibu nih. Bener. Tapi wibu berprestasi. Karena kan kamu ilustrator, sudah cukup lama lah karir kamu sebagai ilustrator kan. Betul. Nulis juga iya. Sudah menerbitkan buku nih. Iya. Apa judulnya? Bukunya tuh gue lupa ada 647 tapi kita coba breakdown ya. Jadi Okay. jadi gue kebetulan dulu gue kerja di industri komik juga kan. Okay. Ada platform komik namanya Cayo. Nah di situ gue menerbitkan komik juga gitu kan. Itu ada 2 judul komik yang gue kerjakan. Yang dicetak itu cuma 1 tapi si Blue Serenade. Jadi buku gue itu yang pertama Hello Goodbye. Yang nggak kamu bawa ya bukunya? Tidak ada. Terus kan tadi abis kabur dulu. Bener. Jadi yang pertama tuh Hello Goodbye. Yang kedua itu buku Rahasia Gis. Itu gue sama penulis namanya Sana. Dia itu bikin buku sendiri, terus abis itu bukunya yang jadi bonus itu mau dibikin ilustrasinya. Lagu ilustrasi dan udah jadi film juga gitu kan. Jadi awalnya dari situ punya orang, bukan IP gue. Kan tetap aja itu sebuah achievement. Betul. Berkat itu gue bisa beli laptop gaming. Langsung dia keluar royaltinya. Oke. Bener. Terus abis itu gue rilis si Blue Serenade. Dibikin 2 volume gitu untuk season 1-nya. Setelah itu gue ngapain lagi ya? Gue bikin buku ilustrasi. Buku ilustrasi karena kalau buku yang gue tulis sendiri semuanya tuh judulnya dari The Beatles. Hello Goodbye. Iya. Terus And I Say It's Alright. Here Come the Sun. Shit. Yes, betul. Terus gitu. abis itu gue nulis. Kalau lu tahu pernah ada keramaian tentang Spirit Doll. Spirit Doll, Itu kan ada bukunya dijual di salah satu platform. Nah itu gue yang menulisnya. Jadi gue menceritakan 7 spirit doll yang dimiliki oleh salah satu anak indigo namanya Furi Harun gitu. Yang pada saat gue ke apartemennya, banyak banget nih bonekanya gitu. Sampai ada satu kotak yang itu tidak boleh dibuka sama sekali. Terus gue tanya, ini isinya apa gitu. Gue berharap dia menjawab yang lucu ya seperti pulsa gitu atau apa gitu kan, bensin. Ternyata enggak. Itu roh orang dewasa gitu. Kayak gitu kan. Terus itu ada boneka yang Annabelle yang kayak dulu gitu, sama satu lagi tuh gue lupa apa namanya, yang cowok deh pokoknya. Yang itu jadi film juga seinget gue. Tapi bukan Chucky. Terus ya udah di situ tuh gue mau wawancara Furi Harun apa, dan gue tuh kan memunggungi boneka-bonekanya, gue bener-bener bisa diliatin aja. Iya. Yang kayak gitu. Tapi kan itu versi aku ya, nggak tahu ya gitu. Mungkin keimananku pada saat itu lemah gitu, dan aku parno. Iya. Nah selain nulis itu, gue itu nulis buku puisi pakai bahasa Inggris namanya judulnya Wandering. Kalau pakai A tuh jadi Wandering dong. Wandering kan mengayal nih. Sumedang nih. Wonder kan maksudnya. Iya. Berkelana kan wandering. Wandering kan berkelana. Ini pakai A. Wandering. Wandering berarti guys. Benar. Nah terus pokoknya itu buku-buku yang sudah gue tulis, dan berhubung gue sekarang sudah tidak ngantor, akhirnya gue punya keleluasaan menulis kembali. Jadi gue mau comeback nih. Soon. Bismillah, semoga lancar apapun yang kamu buat ya. Ngomong ilustrator sama writer duluan yang mana? Ilustrasi sebenarnya kan. Dulu kan kuliah di kafe. Mau nggak mau kan gue harus belajar gambar. Betul. Karena harus belajar gambar gitu ya. Mau nggak mau gue gambar gitu. Terus jadi gue karir gue sebagai ilustrator itu dimulai sebagai pas mungkin sekitar 2014-15 karena gue kan bikin papercraft dan lain-lain gitu. Tapi pada saat gue jadi penulis itu kan pas rilis buku pertama. Berarti itu tahun 2017 tuh gue cetak indie dulu tuh si Hello Goodbye. Iya. Nah tadi tuh rencana gue gini, gue jual 12 pieces aja. Jadi gue nyetak selusin nih kan. Temen gue ada 10. Nah ditandain nih, lu beli ya gitu. 10
Lalu ntar gue buka PO. Oke. Sisa 2 dong. Masa nggak ada 2 orang dari followers gue yang beli gitu. Ya udah sold out. Hore gitu kan. Jadi udah rare nih barangnya, udah nggak ada gitu. Udah itu rencana gue. Namun ternyata gue sampai harus buka 2 kali PO gitu. Wah, Jadi kayak kurang lebih waktu itu kejual 500-an gitu. 500 untuk yang tidak lewat toko buku tuh jadinya gede banget karena lu bisa hampir dapat margin 100%. Kan? Bener. Karena gue cuma bayar biaya cetak doang kayak enak banget gitu kan. Show me the money gitu kan. Nah, akhirnya duitnya gue pakai buat mendukung teman-teman gue di Popcorn 2018. Oke. 2017 dan beberapa bukunya gue bagi-bagiin aja sama teman-teman gue gitu kan. Kayak gitu. Jadi investor kamu dong. Benar, secara tidak langsung. Teman gue kan kayak buka ini ya udah beli, bukan ini beli gitu aja. Karena sebisa mungkin gue tuh ngerasa kayak menjadi kreator tuh susah. Menjadi kreator yang tidak dibeli karyanya lebih susah lagi. Susah. Jadi kayak sebisa mungkin pada saat gue bisa mensupport teman gue ya gue support gitu. Kalau gak pakai duit, minum pakai exposure gitu kan. Gitu. Oke. Wah, bener-bener. Tapi berarti udah dari kuliah berarti udah 10 tahun lebih dong kamu kayaknya jadi ilustrator plus writer. Gitu ya? Oh udah lama. Udah lama ya. Tapi pernah gak sepanjang karir nih, pernah ketemu gak klien atau partner yang nyebelin gitu, yang gak banget gitu? Satu momen yang gak enak gitu, ada gak? Kalau karena semuanya pakai duit ya, jadi gue tuh nerima gitu. Gue tuh kalah sama uang, Pak. Kalau ada 7 deadly sins nih, kamu grit berarti ya. Iya. Untung gak gluton gitu kan. Jangan. Nah kalau gue tuh Mr. Krabs sebenarnya. Uang ada segalanya gitu. Realistis aja ya. Bener. Jadi kalau kliennya belin sih kayaknya nggak ada yang gimana banget menurut gue. Cuma kadang gue tuh baru menyadari bahwa linggo yang digunakan seniman gitu siapapun itu akan berbeda dengan bagaimana klien yang dari korporat nge-translate-nya. Jadi kayak misal gue baru bisa nyelesain nih sebulan nih. Oh nggak bisa, kita butuhnya 2 minggu. Wah, tidak bisa. Lohe yang gitu ya. Iya kan. Jadi kadang ada yang gue harus adjust lagi apa dan semacamnya gitu. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah ya klien-klien gue baik. Mungkin Allah memang memberikan gue jalan pada klien yang baik gitu. Cuma kadang gue daripada cerita yang istilahnya tidak menyenangkan, karena alhamdulillah senang-senang saja gitu ya di karir gambar gue. Lebih ke kalau karir gambar tuh malah tidak menyebalkan. Yang menyebalkan tuh kalau gue cuma jadi KOL. Suka ada klien yang ini harus VO-nya ini, misal kayak gue harus memasukkan 20 highlight di video yang hanya untuk story. Oke. Berarti lengthnya kan jadi 1 menit. Terus kayak gimana nih caranya? Gue harus nge-rap. Makanya gue jago banget nge-rap tuh gila. Otonoke anjir abis ini gue. Otonoke, creepy nuts dong. Bener. Makanya jadi kayak aduh kenapa sih kadang ada klien-klien yang tidak memberikan kepercayaan lebih kepada KOL-nya dengan brief terlalu banyak apa gitu. Iya, terus kan betul. Dan kita kan cuma bisa ya udah deh ya udah kan gitu. Iya kadang gue tuh kayak kepepet-pepetnya kayak gitu. Ini harus ada cepet apa gitu. Terus atur dah lu gitu ya. Iya jadi kayak ya Allah gitu ada banget. Tapi gue tuh kadang suka terharunya kayak gini. Kalau jadi ada orang yang misal entah pasangannya, orang tuanya atau keluarganya yang lain tuh sudah meninggal. Terus dia pesen commission. Nah commissionnya itu selalu dia bilang, aku tuh nggak tahu muka ibu aku dari aku lahir kayak gimana. Jadi aku mau minta tolong kakak gambarin aja biar aku terbayang muka ibu aku gimana gitu. Istilahnya kayak gitu. Terharu gue kan. Terus ya udah gue terima duitnya, gue gambar gitu kan. Ada juga yang kayak istri aku dan anak aku udah nggak ada gitu. Aku pengen ada kenang-kenangan bareng mereka gitu. Ya udah gue bikin. Jadi bahkan seingat gue tuh waktu itu foto anaknya tuh nggak ada gitu. Jadi mungkin meninggalnya pada saat melahirkan atau gimana gue kurang tahu ya. Cuma dia cuma minta ada foto mereka berdua dan anak gitu. Ya udah gue bikinin. Ada lagi yang lain orang bokapnya tuh udah keburu meninggal apa opanya gitu. Terus dia mau opanya tuh hadir di wisudaan dia gitu. Tapi kan tidak mungkin. Akhirnya dia minta gue gambarin gitu. Nah yang kayak gitu-gitu sih yang bikin gue tuh kadang masih pengen jadi ilustrator. Dan gue membuat
art gue itu accessible juga gitu. Karena kan commission gue nggak terlalu mahal ya sebenarnya gitu. Jadi ya udah gue yang penting message-nya deliver juga, kliennya puas juga gitu. Terus kadang gue ngerjainnya lama karena waktu ngantor. In my defense ngantor. Ya. Oke, tapi sepanjang karir ilustrator nih, sekarang nih, ya mungkin 2 tahun bahkan AI nih lagi meroket nih. Kalau dari POV seorang ilustrator tuh gimana? Nah, jadi kan ini nggak? Dulu itu sempat ada AI yang membantu untuk mewarnai, kalau lo tahu. Enggak. Oke. Emang ada? Ada. Sebelum AI macam ChatGPT gitu hadir tuh ada sebuah AI yang dia itu kalau kita masukin gambar line art doang, itu akan dia bantu warnain. Tapi kayak masih kayak warna-warna watercolor yang scratchy gitu. Lalu gue mikir kayak, oh mungkin in the future akan terbantu nih gitu pekerjaan komik. Karena waktu itu kan gue di industri komik ya, gue di Bumi Langit pada saat itu. Terus gue melihat, oh mungkin ini bisa membantu. Tapi setelah kesini-sini kan redup gitu. Terus ada lagi AI yang gimana, terus redup lagi gitu. Sampai kemarin yang rame banget tuh, kebetulan tweet gue juga jadi viral kan gara-gara itu. Orang-orang tuh ribut tentang style Ghibli gitu kan. Sebenarnya kan yang menurut gue concern adalah bukan cuma perkara hak ciptanya aja, tapi kenapa lo merasa lo sudah menciptakan gambar ini gitu. Kenapa lo merasa lo create something padahal lo tidak bikin apa-apa. Ini kan sebenarnya kayak lo commission ke AI. Betul. Iya kan? Betul. Tapi lo klaim bahwa ini adalah bikinan lo, entah dengan prom lo atau apapun. Tapi ya terserah sih kalau lo mau bikin itu tuh tidak mengganggu gue ya. Cuma the way lo merasa bahwa lo adalah AI artis, lo membuka commission dari situ, terus abis itu lo klaim bahwa ini bikinan lo gitu, itu agak aneh di gue gitu. Karena you have to create something untuk lo merasa bahwa itu adalah punya lo gitu. Kalau ini kan kayak lo commission ke AI-nya gitu. Anggaplah gue commission ke ChatGPT, bikinin gue gambar ini. Ya itu yang bikin ChatGPT bukan gue. Betul. Gitu. Tapi kenapa lo klaim bahwa ini adalah bikinan gue gitu? Seolah-olah lo proud gitu. Jadi gue merasa banyak banget orang non artis yang proud mereka membuat sesuatu yang padahal mah ya nggak apa-apa gitu. Cuma jangan ngaku bahwa itu adalah bikinan lo gitu. Yang menjadi keributan kan sebenarnya itu. Lalu akhirnya gue nge-tweet lah gitu. Kebetulan waktu itu gue lagi suka banget gambar. Besok di sini ada, kita kasih tweetnya. Bener-bener. Ada gue pin. Biar gampang dicari. Gue bilang gambar gue bukan Ghibli, bukan AI, tapi semoga berkenan. Dan ternyata banyak ilustrator ikut movement itu. Mereka menunjukkan gambar-gambar mereka yang bukan Ghibli juga, bukan AI. Iya, itu sampai 3,5 M impression. Harusnya gue tuh udah verified dulu jadi dapat duit. Gitu. Oke. Dan gue ngerasa kayak apa ya, orang-orang tuh masih tapi emang di sini tuh yang namanya art tuh selalu di underestimate sih Pak. Dari dulu nggak sih? Dari dulu, makanya selalu ada yang bilang kamu seniman mau ngasih anak saya makan apa gitu kan. Apa kerjaan kamu ya? Iya, makanya susah tuh jadi seniman tuh kayak. Tapi in a way gue sangat menikmati proses gue berkesenian ya. Karena dulu gue merasa gue tuh ternyata bukan gue benci ke sekolah, karena ke sekolah tuh gue seru-seru aja ketemu temen gue main apa gitu. Tapi pada saat gue harus tergabung di sebuah sistem yang aduh nggak asik lagi gitu. Misal gue cuma suka pelajarannya tuh, misal gue suka kimia, tapi karena gue ambil IPS gue nggak belajar kimia dong. Atau kayak gue suka biologi, tapi karena gue nggak di IPA gue nggak bisa belajar itu gitu. Jadi akhirnya ya ada knowledge yang gue tuh baru pelajarinya pas udah gede gitu. Karena kayak gue suka sains tapi gue nggak mau nih belajar fisika gitu. Gue cuma menghindari satu itu doang. Atau kayak gue ambil DKV karena gue tidak mau belajar matematika. Tetep aja gue harus gambar konstruk dan lain-lain, Nirmana 3D apa. Jadi ya kayak gitu gue ngerasanya. Tapi kalau dari kamu satu kata nih, yes or no ya, AI threat nggak buat ilustrator? Menurut gue nggak. Karena menurut gue sebenarnya AI itu kan tools ya, justru bisa support lo. Betul. Iya kan? Betul. Kita kan waktu terbatas ya dalam sehari dan kita tidak pakai 24 jamnya untuk bekerja. Tapi kita lebih dibatasi lagi oleh deadline klien. Berarti kita kan harus punya cara untuk
membuat itu flow lebih kerjaan kamu lebih enak. efisien gitu Bahkan ya. kan ada ini tools yang bikin, gue nggak tahu kena ads-nya nggak lo, tools buat bikin storyboard yang agak mirip style gue yang dulu. Oh tahu, Iya, ada kadang-kadang, iya kan? kadang-kadang. Nah, Gue pernah lihat. teman gue tuh pakai itu buat dia ngerjain storyboard ke klien. Kan itu tidak, in a way kalau kita melihat ethical, curang gitu. Tapi enggak, itu efisien. Nah, pada saat gue di beberapa perusahaan, kadang gue lihat dek teman-teman gue agensi pakai AI atau apa gitu. Misal gue mau pitching film nih ke lu gitu. Terus kan si pemeran utamanya belum foto atau Belum apa, fix mau gitu nggak ya. mau kan jadi harus Iya, kita AI dulu gitu. Aku juga kayak gitu. Ya kan. Jadi menurut gue itu balik lagi gimana kita pakainya. Karena dulu kan kita sebelum ada Wacom bambu, gimana kita menggambar digital? Bikin animasi kan tradisional. Betul. Iya kan? Betul. Bikin komik juga tradisional kan, di kertas besar itu nempelin screen Bisa tone. gitu kan, Iya. iya. Kan kita nontonin Mamben. Dan Nah, Bakuman ya. Iya bener. Itu kan hal-hal yang tadinya susah, akhirnya menjadi lebih mudah gitu kan. Jadi apakah lo mau dikuasai alat dan teknologi, atau lo mau mengendalikan itu gitu. Jadi kalau itu dipakai sebagai support, menurut gue nggak masalah. Kadang gue juga kayak, aduh gue pengen gambarnya apa, gue bingung nih apanya. Gue minta dulu apa gitu. Oh ini kira-kira kayak gini. Udah gue sketch ulang gitu. Tapi kan itu nggak menyalahi aturan apa, karena gue tetap create something by myself gitu kan. Atau kayak kita kalau di mainan kan ada kit bash ya. Yes. Jadi Kit kayak bash, kit ya, bash. Jadi kayak lo ngambil main ini terus kayak lo gabungin gitu. Hot toys ini Ya. gitu kan. Jadi lo membuat sesuatu yang baru gitu. Tapi kan itu bukan berarti lo merusak sesuatu gitu, tapi lo menciptakan sesuatu dari apa yang sudah ada gitu, dan itu disupport. Menurut gue itu fungsinya seperti itu. Yang salah adalah lo klaim bahwa ini adalah kreasi lo gitu itu. Ya. Jadi nggak jadi thread, karena dulu juga sering ada yang bilang, wah ini kalau udah ada ini ilustrator bakal ini. Menurut gue rezeki setiap orang tuh ada gitu, karena AI itu bukan orang, jadi mungkin berbeda rezekinya gitu. Wah, sebuah sudut pandang yang menarik nih. Bener. Jadi sudut pandang tentang AI ini bahkan sebagai seorang ilustrator ya, bukan thread tapi lebih ke alat buat membantu kita lebih efisien. Harus jadi support gitu, ya. Karena teknologi itu nggak bisa lo bendung. Tidak bisa, betul. Itu sebuah iya kan? kalimat yang oke. Dulu mana kepikiran sih kita gambar di iPad gitu kan? Tidak. Tiba-tiba kan sekarang semua orang tuh terbantu dengan gambar di iPad. Terus kayak sekarang kita jadi nggak harus, zaman gua sama Doni masih di kafean kan kita harus bawa tabung, Bener. A0 di dalamnya gitu kan, repot gitu. Tapi kan sekarang enggak gitu kan, bisa dengan opsi-opsi lain. Jadi yang kayak gitu yang kita manfaatkan gitu. Jangan selalu ngelihat sesuatu itu sebagai ancaman, tapi coba ancaman ini tuh bisa menguntungkan kita di sisi mana gitu. Makanya gue merasa bahwa banyaknya kreator baru atau seniman-seniman baru tuh nggak bikin gue merasa, aduh gue nggak laku lagi nih di hadapan klien. Justru gue jadi, dengan misal gue coba kenalan nih sama mereka gitu, gue jadi lihat, oh dia bikin gambar kayak gini, coba gue belajar stylenya kayak gini. Oh dia bikinnya ini, oh tekniknya kayak gini, gue belajar gitu. Karena menurut gue tidak ada ilmu yang sia-sia gitu. Dan juga setiap orang tuh pasti punya value-nya masing-masing gitu. Let's say ada ratusan influencer gitu yang gambar, terus yang terpilih tiba-tiba gue gitu. Oh ternyata ada value gue yang dilihat dari brandnya gitu. Jadi gue nggak yang takut juga, dan balik lagi ya, yang namanya rezeki mah udah diatur Allah gitu kan. Gitu bos. Oke, kalau begitu kita sudah ngobrol ngalor ngidul dari wibu ke karir ke AI, sangat daging sekali. Bener. Terima kasih. Enak kan motong-motongnya banyak kan nih. Banyak nih, bisa segmen part 60 kan. Iya, nanti tag aku di TikTok ya. Oh, siap banget. Oke, kalau begitu sekarang saatnya buat shout out nih. Jadi kalau kamu ada project, ada akun IG dan lain-lain, silahkan dipromot ke Ngobers. Oke, jadi sekarang ini aku lagi mengerjakan 3 novel, tapi salah satu yang lagi aku kejar banget untuk bisa terbit tahun ini tuh judulnya Perjalanan Hidup Kembali. Perjalanan Hidup Kembali. Disingkat? Perjalanan Hidup Kembali. PHK Pak. PHK. Iya betul. Sedikit lagi beda gitu. Iya, jadi si Perjalanan Hidup Kembali ini akan menceritakan
badai-badai layoff yang terjadi, gue riset juga gitu Nice. ke teman-teman gue, ke orang-orang gitu. Dan kebetulan dalam waktu dekat kan gue kan ke Jepang gitu. Nah perjalanannya itu akan terjadi di sana gitu. Tidak sabar ya. Kapan kira-kira akan kamu keluarin? Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi aku pengennya tuh Juli udah di proses edit, jadi Oke, mungkin cool. paling cepat Agustus September sudah bisa rilis. Jadi diusahakannya gitu. Nice. Jadi semoga aja bisa lebih cepat gitu Semoga kan. lancar-lancar terus, tidak ada Betul, halangan. amin. Oke deh. Dan untuk lihat karya-karya aku bisa lihat di Instagram @hellodita. Buat yang mau lihat meme setiap hari Jumat bisa di Di Twitter Twitter. @ditamelia A-nya 2 Oke, gitu. nanti kita tambah tulisannya di sini. Boleh, makanya saya Oke. kan shout out. LinkedIn/ditamelia S. Oke deh kalau gitu. Sekarang gantiannya kayak Boleh dong. Oke Ngobers. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir nih, makasih dulu. Dan kita jangan lupa please di subscribe channel YouTube Ngobs di Kebon karena kita mengejar 1000 subscriber dan juga ada TikTok, ada Instagram di @ngobsdikebon. Please give it a follow. Video baru setiap weekend dengan narsum yang tidak kalah keren seperti Kadita. Kalau begitu, makasih banget sekali lagi sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode-episode podcast selanjutnya. Bye Ngobers.